Be so good, they cannot ignore you. Steve Martin. Jadilah orang yang sangat baik, sehingga mereka tidak bisa mengabaikanmu. Steve Martin. Di kantorku ada seorang pegawai yang selalu mendapat predikat terbaik. Namanya Evan. Bosku sangat menyukainya. Dia selalu diunggulkan, padahal menurutku hasil pekerjaannya biasa saja. Namun harus aku akui, dia sangat pandai menjilat calon customer. Siapa saja yang bertemu dengannya seakan terhipnotis dan selalu deal untuk membuat kerjasama. Aku tak dekat dengannya dan risih dengan sikapnya yang selalu sok akrab pada banyak orang. Sahabatku bilang, aku hanya iri saja. Namun suatu hari, ada pengalaman yang sedikit membuatku tersentak. Saat itu kantorku sedang dikejar banyak target baru. Evan tiba-tiba datang ke mejaku. Dia bilang, dia membutuhkan bantuanku untuk mengecek hasil analisisnya. Dia bilang bahwa aku pegawai terbaik di kantor ini, dan dia ingin mendapat masukan dan belajar dariku. Kami seharusnya bersaing di sini. Tapi mengapa dia justru meminta bantuanku? Apa dia sedang berusaha menjebakku? Namun sepertinya aku benar-benar terhipnotis. Aku sama seperti semua korban-korbannya. Aku melakukan apa yang dia minta. Bahkan aku memberikan banyak tips kepadanya. Aku seperti tak sadarkan diri melakukan itu untuknya dengan senang hati. Selanjutnya dia sangat berterima kasih padaku dan ingin mentraktir kopi sepulang kerja. Dan anehnya, aku mengiyakan permintaannya. Sungguh tak masuk akal. Selama ini aku sangat membencinya dan sering membicarakan keburukannya di belakang. Namun sekarang aku justru telah membantunya. Sahabatku bilang aku mungkin sedang terkena Benjamin Franklin Effect. Sebuah kondisi di mana kita akan tertarik dengan seseorang, terutama setelah kita telah membantunya. Sejarah. Benjamin Franklin adalah seorang tokoh yang mempunyai pengaruh besar di negara Amerika Serikat. Dia menggeluti berbagai jenis pekerjaan dan keahlian. Dia menjadi wartawan, penerbit, pengarang, filantropis, abolisionis, pejabat publik, ilmuwan, diplomat, dan juga sebagai penemu. Selain itu, Franklin juga dikenal sebagai salah seorang pemimpin revolusi Amerika dan menjadi salah satu penandatangan deklarasi kemerdekaan Amerika. Berbagai peran dan pengaruhnya membuat Franklin dikenal banyak orang. Namun popularitasnya ini juga tentunya membuat adanya pihak-pihak yang berseberangan dan tidak menyukai dirinya. Namun, Franklin melakukan trik psikologis kepada orang-orang yang membencinya dengan cara meminjam buku mereka dan memberikan catatan kecil saat mengembalikannya. Bila kita perhatikan, sebenarnya ini hal yang biasa saja, akan tetapi hal remeh ini menjadi tidak biasa dari sisi para pembencinya. Mereka bingung dan memiliki rasa tidak nyaman. Tindakan Franklin sungguh di luar ekspektasi para pembencinya. Karena hal yang wajar terjadi adalah seharusnya Franklin juga balik membenci mereka dan mengabaikannya. Akan tetapi, perilaku Franklin yang baik dan bersahabat serta permintaannya untuk para pembencinya membuat mereka merasa telah melakukan sesuatu hal yang baik kepada Franklin. Hal ini membuat reaksi psikologis yang membingungkan. Fenomena ini kemudian sering disebut Benjamin Franklin Effect. When we give cheerfully and accept gratefully, everyone is blessed. Maya Angelou. Ketika kita memberi dengan sukacita dan menerima dengan penuh syukur, semua orang diberkati. Maya Angelou. Teori disonansi kognitif. Benjamin Franklin Effect dikaitkan dengan teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif adalah sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas tentang perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat suatu sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Teori disonansi kognitif pertama kali dipopulerkan oleh seorang psikolog bernama Leon Festinger pada sekitar tahun 1950-an. Dalam teori ini, Festinger mengungkapkan bahwa setiap orang memiliki dorongan batin untuk menjaga sikap dan perilakunya agar tetap selaras serta menghindari ketidakharmonisan atau disonansi. Saat disonansi terjadi, sesuatu harus berubah dan menyelaraskan kembali situasi tersebut. Dalam fenomena Benjamin Franklin Effect, perasaan tidak nyaman yang dimaksud bisa berupa kebingungan, malu, atau perasaan bersalah dan menyesal ketika orang yang kita benci justru berlaku sangat baik kepada kita. Kita kemudian akan berusaha untuk mencari jalan keluar untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan tersebut. Dan untuk menyelaraskannya, maka kita yang awalnya membenci bisa merubah pandangan menjadi rasa netral atau tidak lagi membenci. Bila sikap baiknya dilakukan terus-menerus,
bisa jadi kita pun berubah menjadi menyukainya. Membuat orang menyukai diri kita. Pernahkah kalian merasa bahwa sebagian orang memiliki persona yang begitu menarik hingga siapapun yang berada di sekitarnya akan selalu menyukainya? Namun ada pula sebagian orang yang selalu dibenci dan tidak disukai tanpa alasan yang jelas. Sebagian manusia memang ditakdirkan memiliki penampilan yang menarik, yang membuatnya tampil percaya diri, sehingga menjadi magnet bagi lingkungannya. Namun, bila memahami bagaimana cara kerja Benjamin Franklin Effect, kamu bisa saja membuat siapapun yang kamu inginkan menyukaimu. Dan ini sama sekali tidak berkaitan dengan penampilan, kepandaian, atau bakat alami lainnya. Kamu hanya perlu bersikap baik, membuang prasangka buruk, dan memberi kesempatan orang lain untuk berbuat baik kepadamu. Iya, kamu tidak salah dengar. Bukan kamu yang harus membantu mereka, tapi merekalah yang perlu melakukan sesuatu hal baik untukmu dan merasa telah membantumu. Jika kamu meminta seseorang untuk membantumu dan mereka bersedia melakukannya, mereka kemudian akan lebih mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya untukmu. Namun meminta bantuan saja tidak cukup. Orang yang kamu minta harus membantumu dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Untuk itu, pilihlah sesuatu yang tampaknya mudah dia lakukan dan membuatnya merasa berharga. Jangan meminta bantuan yang merepotkan atau membuatnya banyak berpikir. Orang itu mungkin akan terkejut. Otaknya akan mencari pembenaran logis kenapa dia bersedia membantumu. Namun pada akhirnya, dia hanya akan mengubah pandangannya tentangmu ke arah yang lebih positif. Saat seseorang melakukan hal baik seperti memberikan bantuan, ada reaksi psikologis yang membuat seseorang merasa lebih baik, lebih bahagia. Suatu perasaan bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Lebih dari itu, orang yang memberikan bantuan akan merasakan koneksi atau ikatan yang lebih baik dengan orang yang dia bantu. Dan perasaan ini membuatnya ingin berbuat lebih banyak lagi atau bahkan lebih besar. Jadi bukan tidak mungkin bila suatu saat dia akan menawarkan bantuan yang mungkin tidak akan pernah kamu sangka. You can give without loving, but you cannot love without giving. Amy Carmichael. Kamu bisa memberi tanpa mencintai, tetapi kamu tidak bisa mencintai tanpa memberi. Amy Carmichael. Membina hubungan jangka panjang. Kamu mungkin berpikir bahwa untuk membina hubungan jangka panjang dan loyalitas, kamu perlu terus melakukan hal baik dan terus memberikan perhatian, hadiah, kejutan, atau hal baik lainnya agar seseorang terus menyayangimu. Namun dalam teori Benjamin Franklin Effect, justru sebaliknya. Kamu perlu memberikannya ruang untuk melakukan hal baik kepadamu. Kamu bisa meminta bantuannya untuk melakukan hal kecil yang tampak sepele untuk membuat dia terus meyakinkan dirinya bahwa dia juga menyayangimu. Banyak manusia salah sangka bahwa meminta bantuan orang lain membuat kita terlihat lemah atau akan merepotkan orang lain dan membuat orang lain merasa kita mengganggu mereka. Padahal bila permintaan kita sederhana dan sesuai takaran, justru dapat membina hubungan yang lebih baik. Tentu saja, kamu harus tahu waktu yang tepat, sesuai dengan kemampuan dan tidak memberatkan. Benjamin Franklin Effect dalam bisnis dan pekerjaan. Benjamin Franklin Effect secara teknis juga dapat kamu lakukan dalam bisnis atau pekerjaan, dalam membina hubungan dengan calon klien, para pelanggan, atau mitra kerja. Kamu bisa mendapatkan banyak hubungan baik, mencapai kesepakatan dalam jual beli, atau membina loyalitas pelanggan menggunakan efek psikologis ini. Contohnya, dengan meminta bantuan customer untuk memberikan masukan untuk perbaikan perusahaan, memberikan rating pada aplikasi, memberikan review yang baik, atau meminta mereka untuk mensupport akun media sosial. Jangan lupa berikan ucapan terima kasih, berikan pujian atas kebaikannya, dan berikan reward bila memungkinkan. Ketika kamu menyukai seseorang, kamu akan dengan senang hati membantunya. Namun ketika kamu membantunya tanpa ada rasa suka, otakmu akan membuat pembenaran bahwa kamu memang menyukainya. Kita tidak bisa membuat semua orang menyukai kita. Setiap orang berhak memiliki pendapat dan persepsi tentang diri kita. Sama seperti bahwa kita juga berhak untuk memiliki persepsi tentang orang lain dan berhak menentukan siapa yang menjadi circle kita. Kita juga tidak mungkin menyenangkan semua orang dan tidak perlu pula hidup untuk membuat orang lain terkesan. Namun, dalam hidup seringkali kita memerlukan orang lain yang bisa membantu mencapai tujuan dan harapan kita. Bila orang tersebut sepaham dengan kita, maka tentu mudah menyamakan langkah.
Namun bila kenyataannya orang tersebut berseberangan dengan kita, maka teknik Benjamin Franklin bisa menjadi salah satu cara untuk membuat orang yang berseberangan lebih membuka diri kepada kita. Every game is winnable if you change your mind about what the prize should be and your perspective about the players at the table. Shannon L. Alder. Setiap permainan dapat dimenangkan jika kamu merubah pikiran tentang hadiah yang seharusnya dan perspektifmu tentang para pemain di meja. Shannon L. Alder.